Smoners, selamat datang di Podcast for You. Berkarya, berbagi, menginspirasi. Jadi Smoners, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat-sangat spesial yang juga merupakan alumni dari SMA Negeri 1 Manggar. Langsung saja kita sambut Kak Fidiatun Novus. Yeay, halo. Oke, gimana Halo nih? Kak. Halo semuanya, halo adik-adik SMA 1 Manggar. Oke, mungkin ini agak jauh ya kita. Kakak soalnya tahun 2021 Tahun ini. 2021 ya Kak Betul lulusnya. banget, Kakak ini panggilan akrabnya dipanggil ke apa nih? Vivi, boleh Vivi, Vivi, berarti boleh Kak Vidi Vivi. ya. Vivi sih Kak biasanya kalau di Vivi. sini. Oke, Kak Vivi gimana nih kabarnya? Oke, alhamdulillah baik ya. Ini baru banget nih sampai sebenarnya Oktober awal kemarin di sini kayak gitu sih. Wah, berarti sebulan belum nyampe ya? Belum nyampe sebulan, jadi kayak cuman 2 minggu, hampir 2 minggu kayak gitu. Gimana nih Kak, rasanya balik lagi ke Belitung setelah merantau 4 tahun di Jogja? Sebenarnya kalau balik ke Belitung tuh emang lumayan sering ya, kayak misalnya libur semester, terus juga kalau lebaran kayak gitu. Cuman mungkin bedanya karena sekarang kayak stay di Belitung dan gak tahu kapan balik Jogja. Mungkin bedanya kayak awalnya tuh ngerasa wah sepi banget gitu Oh, sih. iya, beda ya. Cuman ya lebih enak karena di sini ya lebih slow living walaupun Jogja kan saya kan kakak kuliahnya di Jogja nih. Nah, walaupun Jogja terkenal sama slow living, tapi kalau di Belitung tuh lebih slow living lagi kan. Kayak kita kalau mau ke pantai deket terus nggak macet kayak gitu-gitu. Mungkin bedanya di situ. Berarti tapi- dibanding Jogja lebih slow living di Iya, Belitung ya. betul. Oke nih Smoners, bisa dilihat dari Kak Vivi ini memakai alma mater ya. Alma Iya, mater ini alma yang mater. biasa kita kenal dengan Karung Goni, alma mater Karung Iya. Goni, bener gak? Iya. Nah, Lu jadi pakai jajan nih. jadi Iya. Kak Vivi ini adalah lulusan dari Universitas Gadjah Mada. Dan dengar-dengar Kak Vivi ini cum laude ya? Cum laude. Jadi kemarin kakak kan baru wisuda akhir Agustus kemarin tanggal 26. Tanggal 26. 26 Fresh Agustus. graduate banget ya? Iya banget, fresh baru keluar dari oven nih. Jadi kakak kemarin wisuda, terus alhamdulillahnya tuh dapat wisudawan terbaik dari fakultas. Jadi iya. Tepuk tangan dulu. Wisudawan terbaik. Sebenarnya kakak juga gak nyangka gitu kan bakal dapat wisudawan terbaik karena ya selama kuliah tuh jarang juga yang, karena kalau kuliah tuh bukan kayak SMA, SMP yang kita bakal sering nanyain, kamu dapat berapa gitu, IPK-nya berapa, enggak, kita kayak ya udah bodo amat kan. Nah terus ya aku mikirnya banyak yang lebih dari aku kayak gitu. Tapi ya pada akhirnya pas gladi tuh baru tahu Hamin satu banget nih. Berarti waktu itu gimana tuh Kak? Iya. Ekspresinya kayak rasanya gimana, Iya kaget, kaget gitu ya? dia. Jadi kan kita tuh ada gladi nih kalau wisuda di universitas tuh ya. Nah jadi pas kita gladi tuh ya udah dikumpulin tuh GSP namanya Geraha Sabha Permana tuh. Nah dikumpulin terus kayak pas udah dateng nih orang-orang MC-nya atau ya itulah itu bilang atas nama berikut mohon maju ke row paling depan. Wih. Kayak gitu. Ya udah pertama-tama banget langsung Fidiatun Novus dari Fakultas Geografi langsung, terus ada yang dari kehutanan dan sebagainya, semua fakultas lah. Nah ya udah di depan, makanya ternyata aku tuh di depan karena mewakili fakultasku wisudawan terbaik tadi. Nah dan aku tuh baru tahu saat itu gitu. Wah, berarti keren banget ya Kak. Jadi tiap fakultas itu diwakili satu orang ya? Iya betul. Nah nanti perwakilan ini adalah orang-orang yang bakal dikasih ijazah langsung oleh rektor UGM kayak Wah, gitu. keren banget. Betul. Keren sih. Kalau Nah, yang ya. boleh Ini ceritakan sorry dulu. banget nih motong nih. Jadi kalau yang lain kan dia ngasih dekan ya ijazahnya. Nah kalau kita yang ngasihnya rektor dan maju ke depan. Jadi pertama-tama banget. Dan kakak tuh nggak nyangkanya juga gitu. Kakak tuh nggak tahu
mereka tuh menentukannya berdasarkan apa. Jadi kakak tuh yang pertama-tama banget, bener-bener pertama. Jadi baru kayak pembuka banget. Jadi makanya kemarin aja mau selebrasi kan, kalau teman-teman lihat di TikTok gitu kan ada yang selebrasi apa-apalah gitu. Itu tuh nggak berani karena kayak serasa hikmat banget baru pertama. Jadi ya itu aku sampai lupa selebrasi. Ya udah salaman doang sama Bu Ova, ya udah selesai. Gak apa-apa Kayak Kak, gitu. yang penting dikasih rektor langsung ya. Iya betul. Berarti nih ya Kak, kalau Kakak jadi cum laude kan berarti di selama di kuliah nggak mungkin dong cuman kuliah aja, pasti banyak banget kegiatan kayak organisasi dan prestasi-prestasi lainnya. Nah aku penasaran, kira-kira apa sih proyek atau kegiatan apa yang menurut kakak paling berkesan selama kakak kuliah? Oke, kalau mungkin project ya, project. Kalau karena aku kan jurusannya geografi lingkungan ya. Geografi lingkungan ini masuknya ke Fakultas Geografi di UGM. Nah, di Fakultas Geografi itu kan ada 3 prodi nih. Geografi lingkungan, kartografi dan penginderaan jauh, sama pembangunan wilayah namanya. Nah, geografi lingkungan ini yang paling lapangannya nih guys. Jadi kayak kita tuh bener-bener lapangan. Nah, menurutku project yang paling berkesan tuh lapangannya. Jadi kayak kita tuh setiap 1 tahun, biasanya semester genapnya ya, misal semester 2, semester 4, 6. Nah itu tuh bakal ada namanya kuliah lapangan, kuliah kerja lapangan. Dan itu tuh emang matkul juga wajib. Nah biasanya kita ada project gede lah gitu. Nah itu kan berarti aku 1, 2, 3. Sebenarnya banyak juga kuliah-kuliah lapangan yang lain, karena aku juga praktikum dan sebagainya. Juga ada misalnya event-event penelitian sekalian lapangan kayak gitu. Nah yang paling berkesan tuh karena lapangannya tuh bener-bener kita lapangan pakai alat kayak gitu-gitu sih, yang emang survive di lapangan, hiking, terus emang nurunin lereng kayak gitu. Iya bener-bener pakai webbing wrap, iya itu Keren banget ya. iya bener-bener kayak wah ini bocah petualang banget. Awalnya tuh capek banget kan, karena aku juga basic untuk fisiknya nggak yang gimana-gimana gitu, bukan atlet ya. Jadi kayak capek, tapi itu tuh yang paling berkesan karena capeknya mungkin. Kayak gitu. Oh gitu. Berarti kalau boleh tahu nih ya Kak, boleh dong dikasih tahu dulu geografi lingkungan itu tuh ngapain aja sih Kak, belajar tentang apa aja gitu. Oke, jadi geografi lingkungan itu sesuai namanya ya, geografi depannya, ya udah berarti berkaitan sama bumi, sama alam gitu. Nah, kenapa ada lingkungannya? Berarti emang konsentrasinya itu lebih berkaitan sama lingkungan. Jadi kita kayak kualitas air, terus juga tentang tanah, kesuburan tanah. Jadi sebenarnya kalau geografi itu belajarnya tuh banyak, tapi emang nggak terlalu dalam. Misalnya kayak ilmu tanah, mereka belajar tanah, ya udah tanah. Kalau kita tuh ada tanahnya, ada airnya, terus juga kita belajar atmosfernya terkait misalnya polusi gitu-gitu. Terus juga kita ada pemetaan kan. Kalau anak-anak geografi kan pasti skillnya bikin peta tuh. Iya benar. ArcGIS, QGIS kayak gitu-gitu. Nah, itu sih mungkin. Kita juga belajar manusianya, sosial. Jadi biasanya nanti di semester 3 bakal ada kayak peminatan, tapi enggak yang peminatan banget, enggak yang tergantung peminatannya tuh, maksudnya kayak kita nanti mau ngambil matkul yang konsentrasinya lebih kemana. Oh biar lebih fokus ya Kak. Betul banget. Nah kalau kakak emang konsentrasinya lebih ke yang sosial. Kakak banyak ambil tentang manusianya gitu. Tapi kakak juga ambil yang lahan dan sebagainya gitu. Kalau boleh tahu kenapa nih kakak milih yang sosialnya? Karena aku kalau untuk semester 1 sampai semester 2 kan kita emang wajib nih semuanya. Nah terus semester 3 mulai milih-milih. Aku tuh mikir kayaknya aku lebih cocok untuk yang sosial. Sebenarnya aku tuh bisa kalau misalnya aku ibaratnya nguatin gitu bahasa Belitung untuk yang air terus lahan tuh bisa. Tapi aku lebih suka yang sosial, lebih enjoy kayak gitu. Ya udah aku ambil yang sosial. Tapi lahan juga ambil. Berarti kalau yang sosial itu tuh berhubungannya sama kayak yang ini nggak sih Kak, kalau belajar geografi di sekolah tuh mungkin data penduduk kayak gitu ya Kak? Gitu-gitu. Betul. Berarti kemarin Kakak pas udah di semester 3 nih, udah ngambil yang sosial, fokusnya itu berarti proyek lapangannya itu tuh lebih berinteraksi ke sama manusia ya? Iya, betul. Jadi nanti di kuliah lapangan selanjutnya kan dia makin terkonsentrasi nih. Nah kakak tuh emang ngambilnya yang kayak industri gitu-gitu. Dan kemarin juga skripsi kakak kan terkait
yang sosial nih, valuasi ekonomi di Tanjung Kelayang di Wah, Belitung. berarti ambilnya di Belitung sendiri ya. Betul. Boleh diceritain dikit gak nih Kak tentang skripsinya valuasi ekonomi itu apa sih gitu? Oke, jadi kemarin tuh mungkin kita balik ya backstory-nya. Jadi kayak bingung kan mau skripsi apa ya gitu kan, yang enjoy, karena skripsi kan perlu yang enjoy ya teman-teman, biar kita juga ngerjainnya nggak beban gitu. Ya walaupun gitu-gitu Tetep beban, beban. ya, cuman mungkin bebannya lebih berkurang aja. Nah jadi kakak kemarin tuh mikir, oh kayaknya aku cocok yang bagian, ada namanya subbagian tuh ekonomi lingkungan kalau di geografi, ekling, kita sering sebutnya ekling. Nah jadi kakak mikir, oh yang masuk ini tuh ada yang namanya teknik valuasi ekonomi. Valuasi ekonomi tuh kayak kita memberikan nilai terhadap suatu tempat gitu yang nggak bisa dinilai secara langsung. Nah misalnya tempat wisata kayak gitu kan, itu kan kita nggak bisa nilainya sekian. Nah itulah namanya valuasi ekonomi. Terus kakak mikir, awalnya tuh kakak mau penelitian di Jawa Tengah atau DIY biar nggak bolak-balik lah gitu ya. Nah cuman kalau di daerah sana itu penelitian kayak gitu tuh udah banyak, dan karena kakak ngerasa kakak bukan warlock ya, jadi agak susah buat apa ya namanya, kalau kita itu kan, kalau kakak kan valuasi ekonomi tuh kayak gabungan kuanti sama kuali, jadi mix method. Nah itu tuh ada wawancaranya juga, dan kakak pikir nanti bakal jadi kendala nih kalau wawancaranya, kan mereka rata-rata kalau mohon maaf orang Jawa bagian dalam gitu ya, itu tuh jarang yang lancar banget bahasa Indonesia, pasti ada nyeletuk bahasa Jawa, apalagi bahasa Jawa kromo. Bahasa Jawa halus ya. Itu tuh agak jadi challenge tersendiri karena kakak nggak terlalu bisa bahasa Jawa walaupun udah lama kuliah di Jogja. Jadi kakak merasa biar informasi yang digali lebih dalam, lebih valid, ya mending penelitian di Belitung. Tapi risikonya nanti bakal ya itu agak lama, harus pulang dan sebagainya kayak gitu. Berarti Kak Vivi ini keren banget ya guys. Dia tuh masih mau mengambil tentang menaikkan juga nih tentang Belitung juga kan ya, Tanjung Kelayang. Betul. Nah itu kan kakak tadi bilang resikonya tuh bolak-balik. Nah kira-kira berapa lama ya kak? Kan kata kakak agak lama tuh jadinya. Jadi kakak tuh awalnya sempet, aduh kenapa dah aku ambil yang di Belitung, teman-teman yang lain tuh abis sempro, di mana itu bulan November, Desember 2024 kemarin, itu tuh udah mulai nyicil ngambil data, sedangkan aku masih stuck kan, aku belum bisa balik karena Desember sampai Februari aku KKN. Dan sebelum itu kan pasti ada rapat-rapat dan pasti offline, nggak bisa nih aku ninggalin kayak gitu. Jadi aku pasti baru bisa ambil data tuh habis KKN, di mana itu Februari akhir atau Maret awal. Nah kayak gitu. Berarti itu pas lagi bulan puasa juga ya kak? Bulan puasa survei itu ke situ siang-siang itu sih. Jadi akhirnya ya ambil data dari Maret sampai April lah gitu, karena bolak-balik kan. Respondenku tuh sebenarnya 100, tapi kan ngambilnya nggak mungkin 100 aja, pasti dilebihin kalau ada data-data yang error. Terus juga ada wawancara ke dinas pariwisata, sama kepala desa, sama juga sama Pokdarwisnya kayak gitu-gitu. Itu kan ya kita harus janjian dan sebagainya. Itu sih yang makan waktu, tapi ya udah terlewati. Oke. Yeay, berarti nih ya kak, Iya. tadi kan kakak ada mention tentang KKN ya. Iya. Nah aku tuh penasaran juga nih sama KKN karena tiap orang itu kan KKN-nya berbeda ya. Nah kemarin kakak itu KKN-nya ngapain aja dan dapet di mana nih kak? Oke. Daerahnya? Kakak kemarin KKN-nya di, kasih tebak-tebakan ya enggak? Aduh. Seberangnya Singapura. Seberangnya Singapura, Batam. Iya. Serius? Jauh banget dong kak. Di Aku Batam. pikir masih kayak di wilayah Jawa Yogyakarta gitu gitu, ya. atau Enggak. sekitar Jawa. Nih FYI teman-teman, biar makin semangat kalau yang mau masuk ini ya UGM. kayak endorse nih masuk UGM tuh ada KKN, dan KKN di UGM tuh wajib nih guys. Nah tapi bedanya sama kampus-kampus lain kan udah pada mulai ada KKN juga nih, tapi di UGM tuh kita ada pendanaan. Nah didanai kampus, walaupun memang kadang kita masih nyari sponsor kayak gitu. Didanai kampus, dan KKN UGM tuh bener-bener nyebar se-Indonesia. Ada yang sampai di Papua loh, serius. Ih, Di Raja jauh Ampat banget ada. ya. Di Raja Ampat,
terus juga ada yang di daerah Sulawesi, Nusa Tenggara itu tuh banyak banget. Ini apa sih, Banda Neira itu ada tahu? Wah, Iya serius. enak banget ya. Cuman ya kalau pengen di daerah-daerah yang jauh gitu biasanya ngusung tuh. Kita bentuk tim, bikin proposal, pendanaan dan sebagainya, ngusung ke UGM ibaratnya. Kalau lolos ya udah, berarti lanjut nih tahap selanjutnya kayak gitu. Berarti kemarin kakak yang milih di Batam atau gimana? Jadi kemarin kalau biasanya kan yang luar-luar Jawa nih yang ngusung, ibaratnya kita bener-bener. bikin proposal dan sebagainya. Kalau yang daerah Jawa biasanya plotting. Jadi teman-teman yang pokoknya KKN cuman gugurin kewajiban aja dah. Yang gitu. penting KKN aja iya, gitu ya. Itu tuh biasanya penempatannya daerah Jogja, DI, Jateng kayak gitu, masih di daerah Jawa. Tapi kalau misalnya mau keluar itu ngusung. Nah kalau kakak kemarin, kakak bukan tim ngusung, tapi kakak oprek dari tim ngusung. Oh, Nah, gitu. yang ngusung ada teman-teman orang 5 atau 6 gitu, udah ngusung, udah dapet dosen pembimbingnya, udah dapet pokoknya izinnya kayak gitu. Mereka oprek nih orang-orang buat masuk tim. Ya udah kakak join yang oprek, karena sebenarnya lebih efektif yang oprek. Iya Karena sih. kan udah pasti Udah ya pasti, udah pasti. daripada ngusung kan agak repot gitu, karena waktu itu sekalian sama persiapan proposal ini skripsi. Oh iya, makanya nggak bener. terlalu ini. Waktu itu kakak pas milih Batam tuh akhirnya memutuskan mau ikut deh si oprek ini. Kakak ngerasa kayak aduh kejauhan atau kayak kakak seneng nih ke Batam? Seneng. Dan malah sebenarnya pengen lebih jauh. Lebih jauh ya. Iya kayak daerah-daerah Sulawesi tapi karena emang apa namanya rezekinya di Batam waktu itu dan juga ngerasa cocok sama teman-temannya, ya udah. Dan ternyata emang seru di Batam juga. Ada nggak nih kak momen mungkin sama teman-teman atau dari Batamnya sendiri tuh yang apa ya unforgettable lah? Iya. Kalau kita tuh kan di KKN-nya di Batam tuh di Kecamatan Nongsa namanya. Itu tuh daerah pesisir gitu kan. Sebenarnya kan Batam kayak Belitung juga ya. Iya, pulau ya. Kayak Belitung juga kan. Maksudnya kayak pulau. Nah, itu tuh paling yang ininya kita kayak naik kapal ke tengah-tengah laut terus kayak di tengah-tengah lautnya kan ada ibaratnya kalau kita di sini apa ya kayak rumah Oh, kayu iya, apung. bener-bener. Nah kayak gitu ya udah situ mancing terus berenang gitu kayak gitu sih. Seru banget ya kak. Berarti tuh pertama kali juga kan ngerasain hal itu ya berarti. Sebenarnya kalau di Belitung kan kita sering hopping Iya, island bener tuh. sih. Tapi kan kalau di sana beda mungkin vibes-nya karena KKN. Terus juga sebenarnya enak sih KKN di Batam apalagi Nongsa. Kan sana banyak golf gitu-gitu. Oh serius? Iya. Wih. Kayak maksudnya ada hiburan jadi nggak yang remote banget. Jadi kayak kalau misal ini ada kalau misal apa namanya senggang gitu dan ini bisa jalan-jalan di area golf, main driving. Ya biar nggak suntuk juga ya kak. Tuh, ke kota juga deket. Nah, tadi kan kita udah ngobrol banyak ya Kak tentang kuliah. Sekarang aku mau balik lagi nih ke masa SMA-nya Kak Vivi. Tadi aku semalam sempat baca-baca CV-nya Kak Vivi itu. Ternyata Kak Vivi ini emang udah tertarik sama geografi sejak SMA karena udah sering banget menangin Olimpiade Geografi. Kira-kira apa sih yang bikin Kak Vivi tuh tertarik banget sama geografi? Mungkin pertama ya kita balik ke tahun berapa itu? Tahun berapa tuh Kak? 2018. 2018, kelas satu kelas- SMA. Ya, kelas 10. Dimana aku kan kalau ikut Olim tuh emang dari SD, MTK. Tapi yang emang bener-bener dapat medal di tingkat nasional tuh pas SMA. Nah, jadi kalau pas SMP itu kita baliknya ke SMP lagi nih dulu. Boleh. SMP itu aku tuh ikutnya IPS dan sampai nasional juga, tapi belum dapat medali. Terus aku mikir, kayaknya aku cocok nih ke bidang-bidang yang bau-bau IPS. Jadi aku kayak, nanti aku SMA mau ikut lagi gitu kan. Nah, pas SMA tinggal milih nih, mau IPS-nya apa? Ekonomi Iya, kah? banyak kan ya, Kak? Iya, kayak gitu. Terus juga sebenarnya yang bidang IPA juga maksudnya aku kan bukan ini ya, maksud kelas 10 ya lumayan seimbang lah gitu. Karena aku kan MIPA dulu. Kalau dulu kan ada penjurusan. Oh iya, IPA Ilsos, IPS ya, Kak? ya kayak itu. Aku anak MIPA gitu kan. Nah, sebenarnya aku juga oke, tapi aku merasa lebih enjoy di bidang-bidang IPS.
Terus apa namanya, ya udah tuh ikutlah seleksi. Waktu itu kan Bu Jamilah tuh kan. Iya, Bu Jamilah. Masih kan sampai sekarang. Sekarang Pak Mahyudi. Oh, Pak Mahyudi. Oh iya. Udah berubah. Udah berubah. Bu Jamilah sekarang pindah ke astronomi. Oh, astronomi malah. Iya. Oh iya. Jadi dulu Bu Jamilah bukalah tuh seleksi. Ya udahlah aku ikut kan. Tahu-tahu lolos nih sampai perwakilan gitu. Iya. Ya udah. Aku tuh suka geonya tuh karena pas Bu Jamilah jelasin tuh kayak enak. Setuju juga, iya. Kan? Makanya kayak Setuju. oke gitu. Gurunya juga oke, aku ikut ini aja dah gitu. Berarti kita ini punya kesamaan dikit ya, Kak. Waktu itu. Baca juga gak apa. soalnya sekarang kan milih mata pelajaran nih. Dulu alasan aku milih geografi nih, ngambil geografi karena Bu Jamilah juga. Iya. Karena kan? ngajarnya enak Iya, gitu. Ya udah bener deh kan? milih geografi gitu. Iya, jadi aku tuh mikir juga kita suka atau enggak sama suatu pelajaran itu tergantung gurunya juga. Benar sih, Ya, aku setuju. mikir, oh aku juga enjoy belajar geo, pembimbingnya juga enak gitu. Kayaknya aku bakal ambil geo dan ya udah keterusan tuh. Gitu. Selama proses OSN-nya ini Kak, kan itu banyak yang dispen kan pasti anak-anak OSN waktu itu. Gimana nih cara Kakak belajarnya sampai bisa ke nasional dan dapat medali? Itu tuh perjalanannya kalau mungkin bukan ini ya. Kalau dibanding sekarang, kalau teman-teman sekarang gitu patut bersyukur lah ya. Lebih didukung, terus juga sarana prasarana juga lebih bagus kan kalau sekarang. Kalau dulu tuh benar-benar pas awal-awal tuh kayak yang kita nyari sendiri gitu. Karena kan dulu nggak ada yang pernah menang. Oh iya ya. Kalau sekarang kan bisa nanya tuh, bang gimana dulu gitu kan. Kalau dulu tuh benar-benar nyari tahu sendiri pas awal-awal. Jadi kayak yang kakak kan ikut nasional, jadi pertama kali kelas 10 tuh langsung tembus nasional juga. Wah, Iya, keren banget. di Manado waktu itu. Kerennya di Manado. Manado, Sulawesi Utara. Iya. Nah itu, dan proses untuk tembus ke nasionalnya juga kayak masih yang apa ya, abu-abu gitu. Maksudnya kakak masih bingung harus ngapain. Karena itu tadi nggak ada apa ya, dia ada Keterbatasan informasi juga. iya betul banget, jadi itu sih. Nah tapi ketika udah selesai nih 2019, 2020 kakak lebih tahu harus ngapain, startnya harus dari mana, apa aja. Nah itu akhirnya mulai tuh kayak misalnya bangun koneksi ke teman-teman yang di luar, terus gak malu nanya sama medalis yang internasional itulah. Iya. Ya kayak DM, bodo amat dijawab gak dijawab, Pokoknya DM DM semuanya aja gitu. Ya itu, jangan malu kalau masalah belajar. Nah itulah akhirnya di 2020 juga awalnya udah hopeless kan, karena merasa kurang maksimal di salah satu tes kayak gitu, tapi masih bisa lah gitu. Akhirnya itu perunggu sama temanku juga Angelic gitu kan. Oh, nah, kita sama lah itu fight awal-awal kayak gitu. Terus berarti sih Kak Vivi ini emang udah gigih banget ya dari SMA, dari Iya masa lagi. sekolah. ya mungkin ya. Iya dong. Terus Kak Vivi pas di SMA itu ada nggak join organisasi lain gitu? Kan Kak Vivi ikut lomba tapi di CV-nya itu ada join organisasi juga nih. Oke, kalau di SMA jujur li. Jujur li. Kalau di SMA tuh karena aku dari awal udah pengen ikut lomba aja. Jadi aku nggak terlalu ikut organisasi nih guys. Jadi kayak nolep. Enggak nolep dong. Iya, soalnya aku tuh kan pas awal-awal tuh adalah ditawarin sama abang kelas ya, apkel ya kalau dulu. Ya, Kalau kuliah kan apting, abang tingkat. Apkel kayak, yuk join OSIS gitu-gitu. Cuman aku mikir karena aku pengen fokus lomba, ya udah lomba aja. Nah, kalau yang di CV itu organisasinya aku pas udah kuliah. Udah kuliah gitu ya Kak. Kayak gitu. Jadi bener-bener di SMA itu aku tuh bener-bener lomba isinya. Lomba olimpiade, lomba LCC 4 pilar, wawasan kebangsaan, apalagi bintang remaja. Apalagi ya? Terus tadi kalau nggak salah aku ada baca Kak Vivi itu sebagai siswa terbaik ya? Iya. Se-Spansa. Yang itu kan Student of the Year. Student of the Year. Iya, 2020. Iya waktu benar, itu. 2020. Kayak gitu-gitu sih. Jadinya olimpiade pun kan nggak cuman dari kementerian ya. Ada yang dari kayak
lembaga-lembaga kayak gitu-gitu sih ngikutinnya. Jadi semuanya kakak ikutin ya lomba-lombanya. Iya, Tapi bisa balance gitu loh kak. Kayak kakak nggak cuma di satu bidang aja tapi semuanya bisa Iya, gitu. alhamdulillahnya kayak gitu. Karena ya itu multitasking. Oh ya, ini sama satu banget yang berkesan tuh. Apa, Kak? Lomba tuh ini jadi delegasi pertukaran pelajar di kegiatan siswa mengenal Nusantara dari Kementerian BUMN. Wih, Nah, itu keren 2 banget minggu. BUMN. Iya. Dan itu banyak duitnya dong. ini yang penting. Lomba tuh lihat dulu duitnya. Kalau aku sih itu ya. Biar makin nambah motivasi Iya, kan ya bener kak. Kalau nggak ada duit ya ngapain? Nah, apalagi kalau misal kita harus disuruh bayar. Oh, no. Iya Gitu. pokoknya kita harus yang dapat hadiahnya. Iya, bener kan? Jadi itu delegasi tuh pertukaran pelajar 2 minggu ke Sulawesi Tenggara, Sultra. Nah, jadi kayak di situ tuh banyaklah kegiatan kayak kita kunjungan ke BUMN di sana. Nah, kebetulan di Sultra itu sponsornya adalah Antam. Antam tuh apa kak? Antam tuh perusahaan emas, Wow. nikel. Itu kaya, Keren lebih banget ya, kaya guys. dari Timah. Itu. Dan aku tuh menyayangkan kalau dulu tuh kan mungkin karena SMA belum mikir koneksi dan sebagainya. Wih, kalau sekarang aku dapat kesempatan kayak gitu, wah udah minta Infolocker. Bener. Udah masuk tambang enak ya. Kalau boleh tahu dari yang student exchange itu se-Indonesia ada berapa kak? Berapa ya? Jadi itu tuh lebih kuotanya per provinsi. Jadi kayak misalnya Bubble tukaran sama Sultra, Sultranya ke Bubble. Oh, gitu. Nah, kayak gitu dia. Kayak gitu. Kalau aku kemarin berapa orang ya? Mungkin setiap kabupaten tuh ada 1 sampai 2 gitu. Berarti di Bangka Belitung ada 7 ya? Ada 7 berarti Gitu. 14 14 mungkin sekitar segitu. Kalau itu kan berarti udah ke Sultra juga nih. Ada nggak pengalaman yang berkesan deh di selama di Sultra atau dari Sultranya sendiri gitu? Aku pengalaman berkesan jadi tari sih. Jadi mereka tuh kayak setiap acara gitu. Ada namanya tari apa ya? Lulo. Tari Lula. Jadi itu tuh bikin lingkaran kayak gitu dan kita pegangan tangan semuanya. Jadi cewek cowok ya udah. Terus ya gerakannya gerakan kaki sambil ini tangannya gini-gini. Sambil gini-gini. Sambil melingkar-lingkar gitu. Iya, melingkar gitu kita. Terus biasanya lagunya upbeat. Oh Iya, ya, kayak bener-bener. biar lebih semangat berarti. Iya, itu. Terus kalau makanannya tuh sinonggi namanya. Itu mirip gangan. Masa? Berarti Iya, ikan ya kak base-nya? Ikan base-nya. Cuman kalau gangan kan lebih kental tuh ininya. Kuahnya ya? Iya, kalau mereka lebih encer dan makannya pakai sagu. Oh pakai sagu. Iya. Gimana tuh experience-nya kak? Kayak, awalnya aku pikir ini gimana ya rasanya? Kayak gangan, cuman bedanya pakai itu aja. Pakai sagu. Dan ternyata enak kan ya, Kak? Enak. Karena ikan tadi mungkin. Bener. Nah kak, berarti sekarang aku mau nanya lagi nih. Selama kakak mau masuk kuliah itu, kakak ada nggak sih kayak kepikiran apakah aku mau di UGM atau ada kepikiran beberapa universitas yang lain nih? Ini mungkin dulu aku waktu kelas 10, jangan ditiru tapi ya. Itu tuh masih yang kayak gak ada gambaran sama sekali mau kemana, mau jadi apa kayak gitu. Cuman ya udah belajar, pokoknya kayak fokusnya mungkin aku tipe orang yang fokus untuk apa yang dihadapin saat ini gitu ya. Oh gitu ya. Jadi ya udah aku fokus lomba olim dan sebagainya, tapi belum yang kepikiran nanti kedepannya mau universitas apa, jurusan apa kayak ya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, mungkin kayak aku makin sering ikut lomba dan sebagainya. Kayaknya aku mau yang ada bau-bau geonya lagi deh, biar lebih enjoy gitu kan. Terus juga kan untuk geografi itu tuh kalau di Indonesia itu tuh kalau untuk fakultasnya cuman ada di UGM, kayaknya UGM aja deh yang benar-benar fakultas gitu. Biasanya kan dia jurusan. Oh iya. Jadi gini kan, univ, fakultas, Jurusan, prodi atau jurusannya kayak gitu. Nah, itu tuh cuman ada di UGM. Terus di UI itu ada geografi UI, tapi seingatku dia tuh masuknya di MIPA. Di MIPA. Nah, terus jadi aku mikir kayak emang kalau geografi itu paling bagusnya di UGM. Ya udah, mau di UGM. Dan pertimbangannya juga karena di sana Jogja bisa lebih enjoy gitu traveling kemana-mana daripada di Jakarta, aku mikirnya gitu sih. Berarti tapi boleh diceritain lebih detailnya nggak kak? Karena kita yang sekarang lagi kelas 12 juga lagi pusing-pusingnya nih gitu.
kayak Iya. bentar lagi SNBP, SNBT dan TKA juga kan Iya. ini. Nah, dulu Kakak kalau boleh tahu lulusnya itu lewat SNBP kah, SNBT atau gimana, Kak? Oke. Kalau aku dulu kan namanya SNMPTN, right? Nah, itu tuh jalur rapor. Jalur Nah, rapor. tapi aku nggak lolos di situ. Jadi aku lolosnya lewat PBU namanya kalau di UGM. Itu penelusuran bibit unggul berprestasi PBUB. Jadi kayak prestasi-prestasi tadi. Bedanya sama SNMPTN, kalau menurutku kalau SNMPTN atau sekarang apa? SNBP. Nah, yang rapot kan ya, Kak? iya. Ya, SNBP. Itu tuh kekurangannya adalah mereka univ-univ gede, UI, ITB, UGM, itu biasanya lebih ngambil anak-anak yang dari sekolah-sekolah top. Oh iya. Bukan ini ya. Maksudnya sekolah-sekolah yang emang bener-bener top. Jadi walaupun dia nggak punya prestasi ini, tapi kesempatan untuk mereka lolos di jalur itu tuh gede. Kayak misalnya kalau di Jakarta UI itu langganannya SMA 8. Iya benar. Semandel. Itu tuh kayak naik kelas ke UI. Nah, kalau di Jogja SMA 3, Jogja, SMA 8 Jogja, SMA 1. Itu tuh gampang banget dah masuk UGM gitu kan. Nah, itu. Jadi teman-teman jangan terlalu berharap sama yang namanya jalur raport ini. Kalau mau itu jalur prestasi lain. Tapi maksudnya itu boleh, itu kan ya kita nggak ada ruginya kalau nyoba jalur itu gitu. Nah, tapi kalian harus ada prestasi untuk, maksudnya worst case kalian nggak lolos nih SNMPTN kayak kakak, oh bisa jalur prestasi yang lain. Nah itu tuh biasanya peluang untuk masuknya lebih gede kayak gitu. Atau jalur UTBK, itu teman-teman harus benar-benar belajar kan. Itu saingannya, nah kayak gitu. Nah mungkin untuk teman-teman menentukan kedepannya mau gimana, mau jadi apa, itu mungkin bisa dari sekarang kayak gali dulu potensinya apa nih, lebih cocoknya misalnya di kayak misalnya anak-anak Ilkom yang emang kayak gini-gini ya, broadcasting kayak gini kan, Ilkom atau apa gitu masuknya itu kayak gitu. Ya yang penting teman-teman bisa enjoy lah gitu, bisa menggali potensinya. Nah nanti mulai tuh listing kira-kira mau di univ mana, kelebihan kekurangannya apa, pro kontranya lah gitu. Nah kiranya misalnya ini di sini tapi lokasinya di sini nggak enak, kayak gitu. Nanti teman-teman kalau udah dapet list itu 3, nah itulah yang teman-teman kejar, cari tahu ada nggak alumni yang di sana, mulai tanya-tanya kayak gitu. Mulai cari tahu informasinya kalau masuk sini tuh bisa dari jalur apa aja, karena yang masuk ke perguruan tinggi tuh banyak banget jalurnya. Tapi lihat lagi ada yang beda-beda nih harga UKT-nya, ya nilai UKT nah kayak gitu. Itu bisa jadi pertimbangan nanti. Smoners, kita dapat banyak banget tips ya dari Kak Vivi yang semoga bisa membantu Smoners nih, terutama yang masih kelas 10 harus dipersiapin nih dari sekarang. Nah, Kak Vivi, terima kasih banget, kita udah ngobrol banyak banget hari ini ya. Nah, untuk penutup Kak Vivi ada nggak nih kata-kata yang mau disampaikan mungkin ke warga Semansa? Oke, jadi mungkin karena mungkin kakak diundang ke sini karena sebagai alumni dan kayak mewakili ibaratnya yang lolos PTN dan sebagainya gitu ya, berprestasi. Jadi mungkin untuk kata-kata gitu, kata-kata hari ini. Jadi kata-katanya ini pokoknya teman-teman mulailah dari sekarang secepat mungkin teman-teman tuh cari kira-kira teman-teman tuh potensinya tuh di bidang apa. Jadi teman-teman kalau misal potensinya bukan di akademik ya udah nggak apa-apa. Karena banyak banget hal lain di dunia di luar sana kayak gitu yang bisa teman-teman gali. Ya udah itu, kalau udah itu jadilah spesialis di bidang tersebut. Maksudnya teman-teman gali, teman-teman pokoknya jadi spesialis lah intinya. Nah, nanti ya udah teman-teman bisa lebih mendalami bidang itu kan di kuliah kayak gitu. Terus karena sekarang kan teman-teman udah anak Gen Z kan kalian masih Gen Z. Kita sama ya masih Gen Z. Masih Gen Z. Nah itu tuh inilah kan karena ada teknologi dan sebagainya, carilah informasi-informasi karena kalau misal kita cuman minta dari guru, ya guru juga maksudnya nggak semua informasi guru tahu. Jadi teman-teman tuh harus mandiri juga, carilah info lomba sendiri. Nanti kalau udah ketemu ya udah dikonsultasiin kayak gitu. Pak Bu saya mau ikut ini, mau jadi pembimbingnya kayak gitu. Pokoknya teman-teman tuh harus aktif di zaman sekarang ya gitu.
gitu sih. Mungkin Naura juga info yang pertukaran itu nyari tahu sendiri Iya, juga nyari kan. tahu sendiri dulu. Ini betul. Emang harus kayak gitu. Emang harus dari diri kita sendiri Iya, ya Kak yang mau gitu. Nggak bisa yang Ngandelin harus apa orang iya, lain. betul. Nah maka itu kakak itu sih pesan untuk teman-teman. Wah, Smoners, kita kasih tepuk tangan dulu. Jadi semoga dari podcast ini teman-teman Smoners bisa terinspirasi ya dan lebih giat lagi nih dalam mengejar Iya. mimpinya. Oke. Podcast for you, berkarya, berbagi, menginspirasi. Yeay.